Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan bab tentang fikih ibadah. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas bab yang baru ya dalam fikih ibadah ini, yaitu membahas tentang bab az-zakah, bab tentang zakat ya, di mana zakat ini adalah bagian dari fikih ibadah ya, karena merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah tetapkan kepada kita untuk menunaikannya. Sebagaimana firman Allah taala ya dalam beberapa ayat yang banyak sekali ayatnya, Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya, maka zakat ini dimasukkan oleh para ulama ke dalam bab tentang fikih ibadah ya, bab tentang fikih ibadah. Tapi akhwafillah yang semoga Allah muliakan ya, berkenaan dengan zakat ini ada beberapa yang harus kita fahami ya. Yang pertama bab tentang syurutu wujubiha. Syurut wujubiha yaitu syarat wajibnya. Syarat wajib zakat. Nah, apa saja syarat wajib zakat? Siapa yang harus membayar zakat ya? Nah, ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah al-Islam. Jadi yang harus atau yang wajib membayar zakat adalah orang muslim, orang yang sudah beragama Islam. Karena orang yang kafir ya tidak wajib untuk membayar, bukan tidak wajib, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya mereka pun membayar zakat ya. Li'anna zakat tuhratan, karena zakat itu sebagai pensuci, penyuci ya. Penyuci dari dosa. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah di antara harta mereka sedekah, yaitu zakat maksudnya. Tutahhiruhum, di mana zakat itu akan mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan akan mensucikan mereka ya. Maka orang-orang kafir ya, walau anfaqu mil'al ardi, walaupun mereka itu berinfak ya atau berzakat dengan sepenuh bumi ya, sepenuh bumi emas misalnya, maka tidak akan Allah terima sebagai ibadah zakat ya, sampai sampai dia atau mereka bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari kekafirannya menjadi memeluk agama Islam ya. Demikian. Jadi orang yang kafir ya tidak akan diterima zakatnya. Akan tetapi mereka akan dihisab, ditanya ya tentang dosa-dosa tidak mengeluarkan zakat, dosa-dosa tidak sholat, dosa-dosa tidak menunaikan haji dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka pun sebetulnya mukallaf, mereka dibebankan ya. Akan tetapi walaupun mereka sholat, mereka tidak diterima sholatnya. Walaupun zakat, tidak diterima zakatnya. Kenapa? Karena mereka belum masuk Islam. Jadi syarat pertama harus masuk Islam ya. Tapi akhwafillah yang semoga Allah muliakan, ini syarat yang pertama. Yang kedua, al-hurriyah. Al-hurriyah ini adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Artinya lawan dari merdeka adalah budak. Arik, perbudakan. Al-abd, hamba sahaya. Maka hamba sahaya tidak wajib untuk zakat. Ya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang hamba sahaya ini, man ba'a abadan, barang siapa yang menjual seorang hamba, menjual hamba sahaya ya. Kemudian lahu malun, dan si hamba sahaya ini punya harta, punya apa? Harta. Maka famaluhu lilladzi ba'ahu, maka harta si orang yang harta budak ini adalah milik orang yang menjualnya ya. Illa, kecuali an yashtaritahu al-mubta', kecuali ya orang yang membeli itu mensyaratkan. Jadi ketika si pembeli itu, saya mau membeli budak ini tapi syaratnya harta yang ada di dalam yang dia miliki menjadi milik saya, maka si pembeli berhak untuk mendapatkan harta dari si budak ini. Jadi budak ini adalah tidak wajib membayar zakat ya, karena harta budak sahabat saya itu adalah harta majikannya ya. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah milkun nisab atau malikun nisab. Milkun nisab ini adalah memiliki nisab. Nah, nisab ini adalah apa? Batasan harta yang wajib
dijakati, ya, batasan harta yang wajib dijakati. Nah, ini nanti ada ketentuannya ya. Nah, misalnya nanti bab emas, bab perak nanti ada. Misalnya perak. Perak itu kurang lebih 200 miskol atau kurang lebih 595 gram. 695 gram ya. Kalau misalnya sekarang 1 gramnya 13.000 ya. Berarti kurang lebih kalau seseorang memiliki uang ya. Memiliki apa? Uang 595 kali 13.000 ya. 595 kali 13.000 ya. Maka itu kurang lebih sekitar 7,7 juta ya, 7,7 juta ya. Maka seseorang jikalau memiliki minimal 7,7 juta kalau dikonversikan dengan perak ya. Tapi kalau emas 85 gram emas ya. 85 gram emas itu ya kalau kita sekarang 1 juta berarti 85 juta. Ini sangat jauh sekali ya. Jadi nisab emas dengan nisab perak itu begitu jauh ya. Padahal dulu di zaman Nabi hampir sama ya. Tapi sekarang begitu jauh karena emas melambung tinggi ya harganya. Nah, maka para ulama ya menegaskan nisab yang paling rendah itu yaitu misalkan perak, maka inilah yang harus kita tunaikan, yang harus kita seragamkan dengan uang yang kita miliki. Jadi kalau kita punya tabungan sebesar 7,7 juta, ini kan sama dengan nisab emas yaitu 595 gram, maka ini wajib dizakati ya. Kita punya tabungan 7,7 juta wajib dizakati. Kenapa? Karena uang ini adalah senilai dengan 595 gram. Emas ini adalah nisab untuk emas perak, mohon maaf ya. Ini nisab untuk perak. Ya, sementara nisab emas adalah 85 gram ya. Jadi ini syarat yang ketiga adalah dia sudah memiliki nisab ya, batasan harta yang harus dizakati. Nanti insya Allah kita bahas lebih detail ya. Kemudian wa adamu wujudi dainin yankusuhu, dan tidak adanya dain ini hutang. Jadi tidak ada hutang yang akan menguranginya. Nah, misalnya kita uang tadi punya 10 juta misalnya. 10 juta ini kan lebih dari nisab perak ya, yang 595 gram perak tadi. Nah, lebih punya uang 10 juta. Nah, maka kita punya hutang 8 juta. Berarti sisa berapa? 2 juta sebetulnya. Nah, maka ini yang akan mengurangi nilai nisab kita. Adanya apa? Hutang yang 8 juta, maka dia tidak wajib membayar zakat. Kenapa? Karena punya dain, punya apa? Hutang. Ini syarat yang ketiga ya. Baik, yang keempat adalah mudhiyul haul. Sudah berlalu satu haul. Haul itu 1 tahun ya, 1 tahun. Misal begini, kita punya uang 10 juta ya. Ini sudah wajib zakat jikalau konversinya ke perak ya, 10 juta. Misalnya 1 Muharram 1441 Hijriah. Nah, maka ketika 1 Muharram nanti ya tahun 1442 Hijriah, uang kita tetap 10 juta, maka ini wajib dizakati, dizakati ya. Ini wajib dizakati. Nah, ini namanya mudhiul haul selama 1 tahun. 1 tahun Hijriah ya, Hijriah bukan miladiyah, bukan Masehi tapi Hijriah. Nah, maka selama 1 tahun itu disebut haul. Nah, maka kalau sudah 1 tahun maka wajib dizakati ya, demikian. Ini yang keberapa? Yang keempat ya. Tapi kalau misalnya berkurang ya, misalkan 10 juta, 4 bulan kemudian ya tinggal 5 juta, nah, maka ini tidak wajib dizakati karena selama masa haul itu sudah berkurang hartanya ya, demikian. Kemudian yang ini selanjutnya ya, dikecualikan, al-istisna, ini dikecualikan dalam rangka mudhiul halul ya, apa tadi berlalu 1 tahun. Dikecualikan, apa dikecualikan? Al-kharij minal ardi, yang keluar dari bumi atau tanah. Maksudnya apa? Misalnya pertanian. Nah, ini salah satunya apa? Pertanian. Misalnya panen misalnya ya, yaitu contohnya padi misalnya ya, padi. Nah, dia nanti nisabnya adalah 5 ausak. Nah, nanti kita bahas dalam bab zakat pertanian insyaallah. Nah,
ketika padi ini misalnya kita tanam ya di bulan Muharram. Kemudian Rabiul Awal ya, itu kurang lebih 3 atau 4 bulan ternyata 3 atau 4 bulan ternyata sudah panen. Nah, maka walaupun belum 1 tahun, belum genap 1 haul ini ya, baru 3 sampai 4 bulan, tapi karena sudah dipanen ya, maka wajib mengeluarkan zakat ya. Kenapa? Karena untuk yang keluar dari bumi ya, yang dari tanah ya, pertanian contohnya, ini tidak wajib 1 haul ya, tidak wajib haul. Ini di pengecualian, dikecualikan, istisna, pengecualian, yaitu yang keluar dari bumi ya. Begitu pula misalnya tambang emas ya, kemudian yang ada di bumi ya, misalnya kita menambang sesuatu ya dari emas, dari bumi, misalnya perak, atau misalnya apalagi yang lainnya lah ya. Contohnya misalnya sudah 1 nisab, maka walaupun dia tidak 1 haul ya, tidak haul, maka tetap wajib dizakati. Ya, ini nanti insya Allah kita akan bahas ya. Ini namanya pengecualian tentang berlalunya 1 haul, yaitu al-kharij minal ard, yang keluar dari bumi ya, demikian. Nah, kemudian selanjutnya nitajus saimah atau natajus saimah. Nitajus saimah ini adalah, nitaj itu produksi, maksudnya hasil, maksudnya adalah keturunan di sini, keturunan. As-saimah ini binatang gembalaan. Nah, binatang apa? Binatang ternak gembalaan. Misalnya kambing gitu ya, yang digembalakan, sapi yang digembalakan, apalagi misal unta yang digembalakan, maka anaknya ini tidak harus 1 haul. 1 tahun. Contoh misal begini, kita punya 5 atau 8 ya, 8 ekor unta, 8 ekor unta. Nah, maka ini 1 Muharram misalnya, 1 Muharram 1441 Hijriah, 8 ekor unta. Nah, ternyata nanti ya di bulan misalnya Dzulqa'dah ya, Dzulqa'dah ya, atau 10 bulan ya, dari 10 bulan dari awal Muharram ini ya, misalnya 10 bulan ini, ternyata yang 8 ekor unta ini 7 diantaranya beranak. Nah, 7 diantaranya beranak. Jadi ada anaknya 7. Berarti totalnya berapa? 15. Berapa? 15. Maka ketika nanti 1 Muharram 1442 Hijriah, maka wajib zakatnya dari 15 unta, bukan dari 8. Jadi anak yang 7 ini, walaupun dia baru 2 bulan ke 1 Muharram ini ya, karena kan lahirnya Dzulqa'dah. Nah, maka dia akhirnya harus menunaikan zakat sebesar 15 dari 15 unta tadi. Berarti berapa? 3 ekor kambing ya, 3 ekor kambing. Tapi kalau 8 tadi adalah 1 ekor kambing wajibnya. Tapi kalau 15 jadi 3 ekor. Nah, maka walaupun anaknya ini belum genap 1 tahun ya, maka si anak ini tetap harus mengikuti haul ibunya atau induknya. Ini yang dinamakan dengan nitajus saimah atau natajus saimah, pengecualian dari haul ini ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ribhut tijarah. Ribhut tijarah adalah keuntungan dari tijarah, perdagangan. Contoh misalnya hari ini 1 Muharram misalkan ya, 1 Muharram 1441 Hijriah, kita berdagang gitu ya, dimana modalnya misalnya untuk berdagang itu beli baju ya, misalnya seharga 100 juta. Nah, ini kan sudah nisab ya. Nah, kemudian 1 Muharram tahun 1442 Hijriah, kita usaha nih 100 juta ini, terus digolangkan ya, digolangkan, diputar gitu kan uangnya. Ternyata nanti ada keuntungan misalnya di bulan ke-10 sampai 100 juta. Jadi total nilainya 200 juta. Nah, maka zakatnya dari 200 juta ini, bukan dari 100 juta. Karena yang sisanya 100 juta sisanya ini adalah ribhut tijarah,
keuntungan dari perdagangan, di mana keuntungan dari perdagangan itu tidak disyaratkan haul, tapi haulnya mengikuti induknya, yaitu apa? Yaitu modal dari perdagangan yang kita putarkan tadi ya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya tabadulul mali hal yaqta'ul haula. Pertukaran harta ya, bertukarnya harta, berpindahnya harta gitu ya, bertukar, berganti ya. Apakah itu akan memutus haul? Haulnya sudah tidak berlaku atau masih berlaku? Dan begini, yang pertama bijinsihi la yaqta. Kalau hartanya satu jenis, ini satu jenis ya, maka la yaqta, haulnya tidak terputus, haul tidak terputus. Contoh begitu, begini, dengan jinsin ya. Contoh misalnya kita punya uang atau jangan uang ya, ibil teh, unta 5 ekor ya. Kemudian kita tukarkan unta 5 ekor ini satu Muharram misalkan 1441 Hijriah. Unta 5 ekor ini kita ganti sama lagi dengan unta 5 ekor. Tanggal berapa? Tanggal 10 misalnya Rabiul Tsani ya, Rabiul Tsani. Maka ketika pertukaran unta dengan unta ya, maka ini satu jenis hartanya, maka haulnya yang walaupun kita sudah tukar ini tidak mengikuti haul yang satu Rabiul Tsani, tapi haul yang satu Muharram ya. Dari awal kenapa? Ini 5 ekor. Jadi kalau satu jenis maka tidak terputus ya. Contoh lagi biar lebih jelas, misalnya kita punya uang 1 juta ya, 10 juta atau 100 juta lah ya, 100 juta. Ini dalam bentuk misalnya tabungan ya, tabungan. Kemudian ditukar uang yang 100 juta ini ya dengan orang lain gitu ya, di mana bentuknya itu menjadi misalnya misalnya uang contohnya misalnya kita ganti atau kita tukar ya uang 100 juta ini dengan uang recehan misalnya gitu ya. Maka uang receh ini yang nilainya sama 100 juta itu haulnya mengikuti haul yang awal begitu ya. Ini yang dimaksud dengan bijinsihi, dengan satu jenis ya. Tapi kalau beda jenis maka tidak ya. Contoh misalnya 5 unta ditukar dengan misalnya 50 kambing misalkan gitu ya, 50 kambing. Maka ini tanggal 1 Muharram kita punya unta 1441. Ini 1 Ramadan misalnya, 1 Ramadan kita ganti dengan 50 ekor kambing ya. Maka atau 100 ya, 100 ekor kambing misalnya. Maka haulnya berubah menjadi 100 yang 1 Ramadan. Kenapa? Karena jenisnya beda. Unta dengan kambing beda ya, zakatnya pun beda. Demikian ya, ini yang dimaksud dengan bijin sihi. Kalau ini beda jenis. Nah, nanti dibahas ya insyaallah di yang selanjutnya. Ini yang kedua, urudun binaqd. Urudun adalah badoi itu barang jualan ya. Jadi barang yang dipakai untuk jualan ditukar dengan naqd uang, maka ini la yaqta, haulnya tidak terputus. Contoh misal begini. Kita punya modal ya, kita punya barang dagangan itu senilai 100 juta misalnya gitu ya. 1 Muharram 441 Hijriah. Kemudian kita tukar dengan uang. Kita jual ya, kita tukar dengan uang, nilainya berarti misalnya 100 juta sama. Ini tanggal 1 Ramadan. Maka ya, barang dagangan ditukar dengan uang ya, maka haulnya mengikuti yang awal. Nah, berarti haulnya yang 1 Muharram, bukan dari 1 Ramadan. Kenapa? Karena barang dagangan ditukar dengan uang, maka ini tidak memutus haul ya, tidak memutus haul. Ini yang kedua. Yang ketiga sebaliknya sama. Uang ditukar dengan barang dagangan. Ini juga sama, tidak memutus haul. Ya, demikian. Tapi kalau yang terakhir ya, kalau misalnya
Bighairi jinsihi yaqta. Misalnya uang dia punya 100 juta. Dibelikan unta misalnya ya, dibelikan unta, dia punya 5 ekor unta. Nah, ekor apa? Unta. Atau 6 aja ya, 6 ekor unta. Maka ini 1 Muharram misalnya 100 juta. 1 Muharram 1441. Kita beli 6 ekor unta di tahun 1 Ramadan atau di bulan 1 di tanggal 1 Ramadan. Maka haulnya mengikuti 1 Ramadan ini. Kenapa? Karena uang ditukar dengan ekor unta, ya ini berbeda jenis, maka ini memutus haul. Maka haulnya berubah, yang tadinya 1 Muharram jadi 1 Ramadan ya. Ini yang dimaksud dengan tabaddulul mal hal yaqta al haul. Pergantian atau pertukaran harta apakah terputus haulnya atau tidak. Maka kalau satu jenis tidak terputus ya, barang dagangan dengan uang tidak terputus, uang dengan barang dagangan tidak terputus juga. Tapi kalau di berlainan jenis maka ini terputus ya. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, ini bab tentang mukadimahnya, bab zakat ya, bab tentang syurut wujubiha, syarat-syarat wajibnya. Insyaallah kita membahas di kesempatan yang lain, yaitu bab-bab atau pembahasan-pembahasan yang lain. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.